Pemirsa, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Prof, apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada Serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Oknum polisi Aibda Robik Zainuddin menjalani sidang etik dalam kasus menembakkan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang yang menewaskan 1 orang. Aibda Robik Zainuddin, terduga pelaku penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang, menjalani sidang kode etik. Oknum polisi anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang ini melakukan penembakan terhadap 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang di Jalan Candi Penataran Raya Semarang yang menewaskan 1 korban. Sidang etik Aibda Robik digelar di ruang sidang bidang profesi dan pengamanan Bitpropam Polda Jawa Tengah pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Senin siang. Sejumlah saksi dihadirkan, di antaranya keluarga korban, kuasa hukum, dan sejumlah personel dari bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah yang menangani kasus penembakan. Akan segera dimulai kegiatan proses sidang kode etik profesi untuk terperiksa Aibda R. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja hasilnya, dan hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain, termasuk dari Kompolnas hadir juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik. Hasil sidang etik Aibda Robik akan menentukan apakah dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana dalam kasus penembakan ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski selamat, namun saat ini korban mengalami trauma, sementara polisi masih memburu pelaku penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Oh, pistol. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat pelaku turun dari minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. 8 jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Abdi Negara Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban.
Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Tapi pada pukul 20.00 korban telah kembali ke rumah diantar oleh supir driver ojek pangkalan atas nama RS. Nah, setelah itu kita langsung melakukan pendalaman baik terhadap korban dan juga terhadap ojek pangkalan tersebut. Untuk korban karena tadi malam masih shock sehingga langsung didampingi oleh unit PPA dari Polwan kami untuk bisa meminta keterangan, tetapi memang keterangan belum bisa maksimal karena korban masih dalam keadaan shock. Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi, sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi. Pemirsa, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Prof, apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada Serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk melakukan gugatan. Pihak Ridho mengklaim kantongi berbagai bukti kecurangan di Pilkada Jakarta. Tim hukum Ridho, Ridwan Kamil Suswono, menjadi pemohon pertama yang melakukan gugatan ke MK pada Senin siang. Meski dalam tahap registrasi konsultasi, mereka telah melampirkan bukti gugatan, namun belum diserahkan sepenuhnya. Tim kuasa hukum Ridho juga belum mau menyampaikan perihal poin gugatan secara utuh, namun mereka menyatakan pihak tergugat dalam sengketa pilkada adalah KPU dan pihak pemenang yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Perkiraan saya akan menunggu arahan kepastian, tapi ini buktinya. Jadi kita secara resmi sudah berkonsultasi atas perintah dari Ketua Tim Sukses, Bapak Ariza Patria. Kita sudah berkonsultasi, sudah mendapatkan informasi yang akurat, yang valid berkaitan dengan persiapan kita. Jadi kita akan sesegera mungkin kita finalisasi. Nah, tepatnya nanti kami akan tetap menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses dari pasangan Ridho. Sebelumnya, Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta. Mereka menyoal soal Form C6, pemberitahuan tak sampai kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 48,56%. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil resmi rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dalam Pilgub Jakarta 2024.
Kita tunggu Pak Dodi sama Pak Rambe ya. KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau 39,40% suara. Posisi terakhir pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih 459.230 suara atau 10,53% suara. Laki-laki 9 dengan dugaan tidak pidana. Sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin bahwa semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono Anung mengatakan bahwa mekanisme rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024 sudah berjalan secara terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat luas dalam mengakses data KPU. Pramono juga menekankan kinerja KPUD Jakarta dinilai baik dan telah melakukan sosialisasi dan transparansi mengenai Pilgub 2024 secara maksimal. Menurut Pramono, transparansi tersebut telah dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan hasil quick count yang perbedaannya tidak signifikan. Banyak sekali warga yang menyapa, memberikan antusiasme, dan mereka tentunya rata-rata mengharapkan Pilgub ini segera ada keputusan. Pak, kemarin pengesahan hasil sudah dilakukan, Bapak, sesuai hitungan tim internal, penetapan nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, seperti apa tanggapannya? Yang pertama tentunya kita memahami, mengetahui bahwa transparansi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat dari hasil quick account, kemudian sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan